Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, keluasan rezeki yang barokah, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya lebih bermanfaat. Sedulur sedaya rahimakumullah, mari kita lanjutkan pengajian kita tentang kitab Safinatun Najah. Kemarin terakhir kita menyampaikan tentang fardu wudu. Apa saja yang harus kita lakukan ketika kita bukan fardu wudu. Kemarin kita baru saja menyampaikan tentang fardunya mandi, yaitu niat takmimul badan, ya. Kemudian pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang sunnah ketika kita lakukan saat mandi besar. Apa saja? Di dalam kitab Kasyifatus saja diterangkan ada 17 kesunahan yang bisa kita lakukan ketika kita mandi. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Tasmiyah itu membaca bismillah. Jadi sebelum kita mandi, di awal kita membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita mulai mandinya. Tasmiyah. Yang kedua, wa ghuslul adha sawa'un kana tahiran kamaniyin wa khalitin au najisan kawadiin wa madiin. Jadi yang kedua adalah sebelum kita mandi, kita bersihkan dulu najis-najis yang ada di badan kita. Baik itu kotoran, ya, kotoran maksudnya. Menghilangkan kotoran di badan kita, baik itu yang najis ataupun yang tidak najis. Yang tidak najis, bekas sperma, air mani, dibersihkan dulu. Atau ada madi, ada wadi yang itu najis, dibersihkan dulu. Nah, jadi harus dibersihkan dulu. Sebelum kita mandi dibersihkan dulu. Nah, itu. Kemudian, bila mana najis itu sifatnya hukmiyah, istilahnya kalau itu langsung saja bersamaan dengan kita mandi, kalau najisnya hukmiyah nggak apa-apa. Tetapi kalau najisnya ainiyah, jadi wujud najisnya masih ada, maka itu harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita memulai mandi. Tetapi kalau najisnya secara hukmiyah, kita gontor bareng dengan mandi kita nggak apa-apa. Karena apa? Secara hukum, ketika nanti kita gontor, najisnya juga akan hilang. Tetapi kalau najis ainiyah, yang mungkin menempel, mungkin setelah kumpul bojo, terus jagongan, dilalah ngelunggui telek lencong gitu kan, bokongnya ada teleknya gitu. Kemudian ada ainiyahnya, wujud najisnya masih ada. Ketika digebyurkan, ainiyahnya nggak ikut hilang, maka itu tidak boleh. Jadi harus dibersihkan sebelum kita mandi, harus disucikan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu wudu. Yang ketiga adalah wudu. Jadi sebelum kita mandi, kita wudu terlebih dahulu. Yang keempat adalah wataslisu, nelon-neloni. Jadi di setiap anggota yang kita guyur minimal 3 kali. Nah, 3 kali, tidak kurang, tidak lebih. Itu sunnah. Kemudian watakhlilu lisya'ri. Jadi nyelan-nyelani rambut. Jadi ini diselan-selani. Ketika kita mandi ini dikosok-kosok. Diselan-selani gini. Ya pakai sampo lah gitu. Wal asobingi. Nah, juga jari-jari. Ya, jari-jari ini termasuk di bawah-bawahnya ini. Nah, ini sunnah, ya, sunnah, diselan-selani. Wal buda atau bisyikil aiman. Kemudian disunahkan membasuhnya itu dari sisi sebelah kanan dulu. Jadi sisi sebelah kanan dulu. Kalau kepala ya secara keseluruhan kalau kepala. Kalau mau separuh dulu agak susah kalau kepala gitu kan. Nah, itu kalau badan itu sikil aiman. Jadi bagian kanan dulu. Nah, setelah bagian kanan selesai baru bagian kiri. Itu sunnah. Wabi'a'la badanihi. Kemudian mulai dari atas dulu.
Ya, mulai dari atas dulu. Walaupun memang kalau kita kalau dari atas dulu, kalau pas waktu dingin banget agak drawasi juga karena kan dingin banget gitu kan. Nah, itu bisa diguyur dari bawah dulu. Biasanya kita untuk menyesuaikan suhu badan kita biar sesuai dengan airnya, kita guyur bawah dulu. Ya kan? Guyur bawah dulu. Kalau udah mulai ke atas, rasa dinginnya udah menyebar, baru ke atas. Nah, nanti kita ambil niatnya mulai dari yang atas dulu. Kalau kita pengen mendapatkan sunnah. Nah, jadi yang bawah tadi cuma untuk suhu badannya biasa menyesuaikan dengan airnya, itu belum niat. Baru ketika kita mengguyur yang di atas, baru diniatkan. Itu kalau kita ingin mengambil sunnahnya. Kalau nggak mau ambil sunnahnya, waktu ngerujuk kaki udah niat, nggak apa-apa gitu kan. Itu. Kemudian badalku, nah, dikosok, ya pakai sabun lah, itu bagian kesunahan. Ya pakai sabun kemudian dikosok. Watawajjuhu lil kiblah, nah, kemudian disunahkan menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat. Kemudian usahakan tempat penampungan airnya agak atas, agak tinggi. Supaya apa? Supaya terminimalisir cipratan bekas guyuran air kita kembali ke inak lagi, ke wadah lagi. Jadi ini untuk menjaga dari kemungkinan air jadi mustakmal. Mungkin karena kalau airnya kurang banyak. Itu. Kemudian wasatru fil khalwah. Jadi sunnah ketika kita mandi sebenarnya tidak boleh bediding. Bediding itu gimana? Telanjang bulat. Tetapi disunahkan ada bagian yang ditutupi. Olah lorone itu baiknya ditutupi. Jadi tetap pakai sidi gitu kan, pakai sidi atau pakai atasan gitu. Jadi tidak full gitu kan. Itu sunnahnya demikian. Tapi kalau sedulur sedoyo mau bediding ya monggo silahkan. Cuma nggak dapat sunnahnya gitu kan. Tapi boleh-boleh saja, cuma nggak dapat sunnah. Kemudian wadahnya yang lebar, ya wadahnya yang lebar, lebar. Kemudian watarkul isti'anah. Ketika kita di pertengahan mandi itu disarankan jangan tulung-tulung. Maksudnya gimana? Teriak-teriak. Wis mlabu nang kamar mandi, ya udah masuk kamar mandi, wis ucul-ucul, jebul ciduke keri nang jaba. Kemudian bengok-bengok tulung ciduk gitu. itu tidak diperkenankan. Jadi sunnah untuk kita tidak teriak-teriak minta tolong. Artinya apa? Artinya kita semuanya kalau mau mandi itu harus prepare-nya harus baik, dipersiapkan. Oh, anduknya sudah, sabunnya sudah, kemudian salinnya sudah dan lain sebagainya. Ini harus prepare. Wasyahadatani akhirahu, kemudian membaca tasyahud, membaca syahadat 2 kali ketika sudah selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, kayak donga bar wudu gitu kan. Wal madmadatu lan kekemu, ya, berkumur-kumur, sikat gigi. Nah, itu sunnah. Baik sebelumnya boleh atau di dalam kita mandi juga boleh. Wal istinsyaku, atau membersihkan hidung. Membersihkan hidung. Kemudian yang terakhir wa kaunu ma'il ghusli sha'an. Jadi airnya paling tidak 1 sok atau yang mudah ya 2 kulah lah minimal. Ya, minimal 2 kulah. Itu sunnah. Walaupun bila mana dalam keadaan darurat, sedulur sedaya hanya dengan 1 ember kecil yang kemarin saya gambarkan waktu praktek wudhu dengan air yang sedikit, itu boleh-boleh saja. Cuma sunnahnya pakai air yang lebih banyak. Nah, itulah sedulur sedaya rahimakumullah beberapa hal yang disunnahkan ketika kita mandi besar. Demikian yang saya sampaikan, semoga memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.